Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah berkumpul lagi, bertemu lagi dengan saya, Ikada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan juga 3. Masuk pada bahasan pertama, ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1. Yang pertama adalah mual muntah. Kalau kita dalam bahasa medis sering disebut dengan emesis gravidarum atau juga morning sickness. Ya, di sini biasanya terjadi pada pagi hari. Lalu di sini adalah adanya keadaan mual yang disertai muntah dengan frekuensi kurang dari 5 kali per hari. Keadaan patologisnya ada, berarti bukan lagi fisiologis tetapi ini sudah menjadi patologis jika muntahnya lebih dari 10 kali per hari, minimal lebih dari 10 kali per hari, itu dinamakan dengan hiperemesis gravidarum. Hiper artinya banyak ya. Ya, penyebab dari mual muntah sendiri sebenarnya ada beberapa referensi yang menyebutkan belum diketahui dengan pasti banyak penyebabnya atau multifaktorial. Salah satunya adalah akibat pengaruh dari human chorionic gonadotropin atau HCG karena menstimulasi ovarium untuk menghasilkan estrogen. Nah, estrogen inilah yang akhirnya meningkatkan mual dan muntah pada ibu hamil. Begitu juga ada yang namanya reaksi imunologi, di mana sel-sel plasenta yang menempel dalam dinding rahim awalnya ditolak, gitu ya, dianggap benda asing oleh tubuh, sehingga nantinya akan bisa menyebabkan mual dan muntah. Bisa juga ada faktor-faktor psikologis seperti stres, gitu ya. Ada yang hamil di luar nikah juga, jadi dia begitu banyak pikiran, pekerjaan yang memberatkan ibu hamil, konflik dalam rumah tangga misalkan, dan lain-lainnya. Untuk tata laksana sendiri pada ibu hamil yang mengalami mual muntah itu disarankan untuk makan dalam porsi kecil tapi sering. Jadi makannya tuh jangan dalam porsi yang banyak, sekali makan gitu tapi banyak, tapi disarankan lebih kepada porsinya sedikit tapi lebih sering. Yang tadinya 3 kali makan dibuat menjadi 5 kali makan. Nah, terus bisa juga dengan pagi hari itu jangan langsung bangun dari tempat tidur, tapi biasanya boleh minum teh dulu atau makan biskuit dulu. Kalau misalkan ibunya tidak terbiasa minum teh, ya bisa diganti dengan minuman yang lain, contohnya air putih gitu ya. Hindari makanan minuman yang dapat memicu mual dan muntah berlebihan seperti makanan yang bersantan, pedas, terlalu asam, kopi, minuman-minuman yang mengandung kafein, dan lain-lain. Hindari stres, sarannya ya, jadi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Saran berikutnya juga minum air jahe teman-teman. Jadi air jahe berdasarkan hasil penelitian juga sudah direkomendasikan untuk dapat mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Untuk vitaminnya gimana? Bisa dengan menggunakan vitamin B6 teman-teman. B6 itu dapat mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Juga ada yang namanya pregnancy massage ya. Ada pemijatan pada titik-titik acupressure yang dapat mengurangi mual dan muntah. Yang perlu saya tambahkan juga di sini adalah ini teman-teman, penggunaan aromaterapi. Nah, beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan aromaterapi ada beberapa ibu yang akhirnya bisa mual muntahnya itu berkurang. Contohnya dengan lavender, aromaterapi lavender, jeruk, mint, ya. Nanti teman-teman bisa searching lebih lanjut untuk penggunaan aromaterapi untuk mengurangi mual dan muntah. Ketidaknyamanan berikutnya adalah hipersalivasi, gitu ya. Di sini artinya adalah adanya air liur yang berlebihan, berhubungan dengan kondisi hiperemesis gravidarum atau ada mual muntah berlebihan. Disebabkan oleh adanya peningkatan keasaman di dalam mulut dan peningkatan asupan zat pati yang menstimulasi kelenjar sehingga mengalami sekresi atau pengeluaran air liur yang berlebihan.
Tata laksananya untuk ibu hamil yang mengalami hipersalivasi adalah selalu jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi dengan hati-hati tentunya ya, karena mungkin saja juga ibu akan mengalami gingivitis atau gusinya mudah berdarah akibat pengaruh dari adanya peningkatan hormon estrogen pada masa kehamilan. Juga disarankan untuk berkumur, bisa makan permen yang mengandung min, dan kurangi makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin terjadi pada trimester pertama adalah pusing atau sakit kepala. Jadi di sini penyebabnya adalah adanya hormon progesteron yang memicu dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah itu melebar. Dan adanya penurunan tekanan darah sehingga ibu akan mengalami pusing. Bisa juga disebabkan karena keletihan pada ibu hamil trimester awal, juga adanya ketegangan otot. Untuk tata laksananya sendiri, pada ibu hamil yang mengalami pusing atau sakit kepala, sarankan untuk relaksasi sehingga dapat meringankan ketegangan atau spasme otot yang terjadi. Bisa dimasas, dipijat maksudnya ya, baik di leher, lalu di otot bahu. Perlu disarankan ibu untuk tidur cukup di malam hari. Mandi air hangat juga dapat disarankan untuk mengurangi ketegangan. Jangan lupa harus minum air putih minimal 10 gelas per hari. Bisa juga lakukan jalan santai, dan yang pasti adalah istirahat di tempat yang tenang dan rileks. Ketidaknyamanan berikutnya adalah fatigue atau kelelahan. Itu penyebabnya adalah penurunan drastis laju metabolisme dasar pada awal kehamilan. Tata laksananya, kalau ada ibu yang mengalami kelelahan, itu yakinkan bahwa hal ini adalah normal dan sebenarnya nanti akan hilang dengan spontan. Kita perlu juga memeriksa kadar HB, hemoglobin ibu, apakah ibu ternyata anemia atau tidak. Anjurkan ibu untuk istirahat, makan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa untuk tetap berolahraga. Ketidaknyamanan berikutnya adalah pika atau ngidam, biasanya terjadi pada trimester 1, tapi juga bisa bisa bertahan sampai dengan akhir kehamilan. Pika ini, teman-teman, adalah kondisi di mana ibu yang sedang hamil menginginkan makanan yang aneh-aneh, seperti makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas, ada pasir, ada tanah liat, kapur tulis, dan lain-lain. Itu dimakan ya, teman-teman, oleh ibu-ibu tersebut. Ini angkanya sebenarnya juga kecil, angka kejadian pika ini, karena sebenarnya ibunya adalah kurang asupan gizi atau nutrisi ya. Saya lanjutkan, penyebab dari pika ini berkaitan dengan persepsi individu yang menurutnya bisa mengurangi mual muntah. Lalu pada ibu hamil, indera pengecapan jadi lebih tumpul atau kurang perasa sehingga mencari makanan yang dapat meningkatkan keinginan makannya. Tata laksananya gimana? Kita tetap harus menjelaskan bahwa ada makanan-makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan karena nantinya akan memberikan hal yang kurang baik kepada si janin gitu ya. Ketidaknyamanan berikutnya adalah heartburn. Heartburn itu adalah rasa terbakar di dada atau di sekitar ulu hati. Penyebabnya adalah ada pengaruh dari hormon progesteron, estrogen, dan juga relaxing, di mana dia merelaksasi otot-otot pada sistem pencernaan sehingga ada penurunan dari motilitas lambung dan juga kerja dari sphincter esophagus bagian bawah. Nah, akibatnya apa? Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu akhirnya lambat dicerna. Nah, makanannya relatif menumpuk dan menimbulkan rasa penuh. Tata laksana sendiri pada ibu yang mengalami heartburn adalah hindari makan dalam porsi besar, tapi porsinya kecil tapi sering. Hindari makanan yang merangsang terjadinya heartburn seperti makanan yang banyak mengandung minyak, goreng-gorengan, asam, terlalu pedas, kopi, soda bersantan, dan lain-lain ya. Jadi kayak makanan-makanan Padang tuh biasanya bisa menyebabkan heartburn ya pada ibu hamil khususnya. Lalu kita sarankan untuk memposisikan kepala lebih tinggi saat tidur dibanding badannya. Bisa juga disarankan untuk mengunyah permen karet, harus menghindari alkohol dan juga rokok, hindari langsung berbaring setelah makan. Jika heartburn berlanjut, kita bisa kolaborasi untuk pemberian antasida. Ketidaknyamanan
berikutnya yang mungkin terjadi pada trimester 1 adalah sering BAK atau buang air kecil. Penyebabnya kenapa? Ukuran ginjal bertambah, di mana GFR atau glomerulus filtration rate meningkat 40-50%. Ada juga pengaruh dari hormon progesteron yang membuat kandung kemih menjadi hipotonia. Dan kandung kemih bersebelahan dengan uterus, sehingga kapasitasnya menjadi berkurang. Untuk tata laksananya sendiri, kita bisa menyarankan ibu untuk latihan senam Kegel, di mana senam Kegel itu caranya adalah mengencangkan otot-otot sekitar vagina dan juga anus seperti menahan BAK. Kita tidak boleh menyarankan ibu untuk mengurangi minum, gitu. Malah ibu hamil disarankan untuk banyak minum. Sarankan ibu tetap BAK secara teratur dan tidak menahan BAK-nya. Lalu sarankan untuk menghindari celana yang ketat, karena ibu akan bolak-balik ke kamar mandi. Jadi lebih baik memilih pakaian yang nyaman untuk ibu dan jangan lupa cara cebok yang benar. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin muncul pada trimester 1 adalah keputihan. Ya, di sini penyebabnya adalah adanya pengaruh hormon estrogen yang meningkat sehingga akan meningkatkan produksi lendir serviks. Gitu. Akhirnya ada hiperplasia mukosa vagina. Tata laksananya adalah jaga kebersihan dengan mandi setiap hari pastinya. Lalu jangan lupa bersihkan alat kelamin setelah BAK dan juga BAB. Cara cebok itu dari arah depan ke belakang. Jadi kalau ibunya belum tahu, teman-teman bisa kasih edukasi mengenai tersebut. Selalu sarankan ibu untuk rajin ganti celana dalam apabila celana dalamnya basah atau lembab. Pakai celana dari bahan katun sehingga dapat menyerap keringat. Hindari douche atau cuci vagina menggunakan cairan tertentu. Jadi sebenarnya menggunakan sabun aja tidak disarankan ya, karena pH-nya beda nantinya. Terus disarankan juga sebenarnya untuk tidak menggunakan panty liners ya, karena ada beberapa ibu yang nantinya malah bisa menyebabkan gatal, iritasi, dan lain-lain. Ketidaknyamanan berikutnya adalah perubahan pada payudara dan payudaranya terasa nyeri. Penyebabnya apa? Karena adanya hipertrofi kelenjar payudara dan peningkatan vaskularisasi. Juga ada hiperpigmentasi akibat dari stimulasi melanosit stimulating hormone atau MSH. Untuk tata laksana sendiri pada ibu yang mengalami perubahan payudara dan merasakan nyeri, bisa disarankan untuk menggunakan bra yang menyangga besar dan berat payudara ibu. Lalu bisa pakai nipple pada bantalan yang dapat menyerap pengeluaran kolostrum. Jadi pakai bantalan di BH-nya untuk dapat sebagai alat menampung, bukan menampung ya, lebih tepatnya menyerap kalau misalkan ada kolostrum yang keluar. Lalu ganti segera jika bra yang digunakan kotor. Ketidaknyamanan berikutnya adalah yang mungkin terjadi adalah hidung tersumbat atau berdarah, mimisan. Penyebabnya adalah akibat dari peningkatan hormon estrogen sehingga ada kongesti mukosa pada hidung. Hidung akhirnya mengeluarkan cairan yang berlebihan. Tata laksananya gimana? Bisa dengan penguapan bila diperlukan cairan hidung. Baik, berikutnya kita masuk kepada bahasan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester kedua. Ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester kedua yang bisa terjadi salah satunya adalah gusi berdarah atau epulis. Penyebabnya adalah adanya hormon estrogen pada kehamilan sehingga menyebabkan peningkatan aliran darah ke rongga mulut dan pergantian sel pelapis epitel gusi menjadi lebih cepat. Juga adanya hipervaskularisasi ya, banyaknya pembuluh darah pada gusi dan juga penyebaran pembuluh darah halus juga sangat tinggi. Penyebab berikutnya ada ketebalan permukaan epitel yang berkurang sehingga jaringan di gusi mudah rapuh dan sehingga mudah berdarah. Jadi kalau ibu hamil gosok gigi sedikit aja mudah berdarah. Untuk tata laksana ibu hamil dengan gusi yang berdarah, kita bisa sarankan untuk banyak mengkonsumsi vitamin C, kumur dengan air hangat, jaga selalu kebersihan gigi, dan apabila sudah sangat mengganggu bisa cek ke dokter gigi. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin terjadi pada kehamilan trimester 2 adalah insomnia atau sulit tidur. Penyebabnya ini adalah perubahan fisik di mana uterus membesar
gitu ya. Perubahan psikologisnya karena ibu takut dengan kehamilannya, gelisah dan juga khawatir. Dan juga salah satu yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan sulit tidur adalah ibunya sering buang air kecil di malam hari. Tata laksana yang harus dilakukan pada ibu yang mengalami kesulitan tidur adalah bisa disarankan untuk mandi air hangat sebelum tidur, minum minuman hangat seperti susu atau teh sebelum tidur. Disarankan untuk juga jangan melakukan aktivitas yang berat sebelum tidur dan lakukan relaksasi. Bisa dengan dengar musik atau aromaterapi ataupun membaca buku. Hal-hal yang membuat ibu rileks. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin terjadi adalah hemoroid, teman-teman, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya wasir ya. Penyebabnya adalah adanya konstipasi dulu, kesulitan untuk buang air besar akibat dari hormon progesteron yang melambatkan peristaltik usus, sehingga juga ada pembesaran uterus yang menekan vena hemoroidnya tertekan. Untuk tata laksananya, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan konstipasi ya, seperti ibunya nggak pernah makan buah, nggak pernah makan sayur, terus juga jarang minum. Hindari mengejan saat defekasi atau buang air besar. Buat kebiasaan buang air besar yang baik dan teratur. Jadi kalau bisa pagi itu minum air putih, lalu BAB di pagi hari. Disarankan untuk BAB dengan posisi jongkok, lakukan senam Kegel secara teratur, dan duduk pada BAK yang bak yang diisi air hangat selama 15-20 menit. Ini diharapkan dapat mengecilkan pembuluh darah. Ketidaknyamanan berikutnya yang masih bisa muncul pada trimester 2 adalah keputihan ya, teman-teman. Seperti pada trimester 1 juga dia mungkin muncul. Penyebabnya adalah akibat adanya hormon estrogen yang meningkat sehingga ada produksi lendir serviks yang meningkat. Tata laksananya di sini kita tetap sarankan untuk seperti biasa mandi, jangan lupa bersihkan alat kelamin setelah BAK dan BAB, cebok dari arah depan ke belakang, maksudnya dari arah vagina ke arah anus. Jangan lupa ganti celana apabila basah dan lembab, pakai celana dari bahan katun yang menyerap, hindari mencuci vagina khususnya dengan cairan-cairan tertentu, dan hindari penggunaan panty liners. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin timbul adalah keringat bertambah. Penyebabnya adalah perubahan hormon sehingga meningkatkan aktivitas dari kelenjar keringat. Nah, ada aktivitas kelenjar sebasea atau kelenjar minyak dan folikel rambut yang juga meningkat. Disebabkan juga bisa karena penambahan berat badan ibu dan juga metabolisme ibu hamil yang meningkat. Untuk tata laksananya kita bisa sarankan ibu untuk mandi atau berendam, memakai pakaian yang longgar, tipis dan terbuat dari katun, dan juga tetap harus perbanyak cairan untuk menghindari ibu dari kekurangan cairan. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin akan timbul adalah nyeri perut bagian bawah, di mana adanya uterus yang semakin besar sehingga uterus tersebut keluar dari rongga panggul dan menuju abdomen. Disitulah tertariknya ligamen-ligamen uterus seiring dengan pembesaran yang terjadi sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman di bagian perut bagian bawah. Tata laksananya untuk nyeri perut bagian bawah adalah anjurkan ibu untuk menghindari posisi berdiri secara tiba-tiba dari posisi jongkok, lalu juga anjurkan ibu harus dengan posisi tubuh yang baik, postur tubuh yang baik, jangan terlalu membungkuk atau jangan terlalu ke arah belakang. Juga bisa juga disarankan untuk menggunakan korset penyangga perut bagian bawah. Berikutnya adalah nyeri punggung, teman-teman. Nyeri punggung adalah ketidaknyamanan yang dialami oleh 20-25% dari ibu hamil. Dimulai sejak usia kehamilan 12 minggu, biasanya akan meningkat pada usia kehamilan 24 minggu sampai dengan ibunya menjelang persalinan gitu ya. Sering juga dirasakan oleh ibu pada malam hari. Jadi akan timbul juga ketidaknyamanan berikutnya adalah ibu jadi sulit untuk tidur. Dimana ada uterus yang membesar ya, memaksa ligamen, otot dan juga serabut saraf dan punggung menjadi teregang. Nah, beban tarikan tulang punggung ke arah depan bertambah, jadinya ibu dalam posisi yang lordosis fisiologis.
Tata laksananya, untuk ibu yang mengalami nyeri punggung itu, beritahu ibu untuk menjaga posisi tubuhnya atau body mekaniknya. Anjurkan ibu ikut senam hamil atau yoga pada kehamilan. Anjurkan ibu juga untuk mengurangi aktivitasnya, dan juga kita bisa melakukan pregnancy massage atau pijat pada ibu hamil. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin muncul pada ibu hamil adalah pusing, teman-teman. Pusing ini dimana ada perasaan melayang karena ada akibat peningkatan volume plasma darah sampai dengan 50%. Lalu juga ada peningkatan volume plasma di mana sel darah merah itu akan meningkat 15-18%. Ada juga peningkatan volume dan sel darah merah tidak diimbangi dengan kadar hemoglobin yang cukup sehingga menyebabkan anemia atau kadar Hb-nya rendah ya. Tata laksananya adalah bidan harus mengecek apakah pusing memang berasal dari anemia atau Hb ibu yang rendah. Lalu kita anjurkan ibu untuk tidak terlalu lama berdiri. Jangan lewatkan waktu makan baik pagi, siang, ataupun malam. Juga anjurkan untuk tidak langsung berdiri dari posisi tidur secara tiba-tiba. Untuk ketidaknyamanan sendiri pada trimester 2 yang mungkin terjadi adalah konstipasi. Konstipasi ini adalah keadaan sekresi dari sisa metabolisme tubuh dalam bentuk feses mengalami gangguan, feses keras. Jadi sebenarnya bahasanya adalah kesulitan buang air besar. Penyebabnya kenapa? Karena ada pengaruh dari hormon progesteron ya, yang banyak dia mempengaruhi sistem pencernaan. Salah satunya adalah menurunkan peristaltik usus, sehingga kerja usus menjadi lambat. Jadi makanan-makanan itu lambat diproses sehingga juga lambat sampai ke rektum dan akhirnya lama untuk keluar dari anus. Tata laksananya untuk ibu yang mengalami konstipasi adalah tetap anjurkan ibu untuk makan makanan yang banyak mengandung serat, buah, sayur gitu ya. Minimal minum air putih 8-10 gelas per hari, 2000 ml lah ya. Anjurkan ibu untuk olahraga secara rutin dan kita bisa menyarankan untuk menunda. Kita menunda bisa. Bidan menunda pemberian FE. Kenapa? Karena ada efek samping dari pemberian tablet FE. Salah satunya adalah konstipasi. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin terjadi adalah varises. Penyebabnya bisa memang dia punya riwayat dari keluarga yang varises juga. Juga ada ini peningkatan hormon estrogen sehingga jaringan elastik menjadi lebih rapuh. Dan adanya jumlah darah vena bagian bawah yang meningkat akibat kehamilan. Ya, ini teman-teman gambarnya ya untuk kaki ibu yang mengalami varises. Jadi nggak hanya di betis, tapi dia bisa juga sampai ke paha. Tata laksana ibu yang mengalami varises harus lakukan olahraga secara teratur, hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang terlalu lama, hindari memakai pakaian yang ketat, berbaring dengan kaki lebih tinggi dibanding kepala, berbaring dengan kaki bersandar pada dinding. Intinya kakinya harus lebih tinggi dibanding kepala. Berikutnya adalah ketidaknyamanan yang mungkin terjadi pada trimester 2 adalah kram pada kaki. Penyebabnya sebenarnya beberapa referensi menyatakan belum diketahui dengan pasti. Ada juga pengaruh dari kadar kalsium yang rendah, lalu adanya pembesaran uterus sehingga menekan pembuluh darah di bagian pelvis atau panggul. Juga ada keletihan pada ibu, ada juga sirkulasi darah ke tungkai atau kaki yang kurang. Untuk tata laksananya, kita bisa anjurkan ibu untuk mengkonsumsi kalsium yang cukup, bisa dari susu, keju, ikan, teri, sayuran berwarna hijau seperti brokoli ya, kangkung, bayam. Juga kita bisa anjurkan untuk memang minum multivitamin kalsium, tablet kalsium ya. Lalu kita sarankan untuk tetap olahraga secara teratur, bisa mandi dengan air hangat, meluruskan kaki dan lutut, duduk dengan meluruskan kaki gitu ya, tarik jari ke arah lutut, direlaksasi. Lalu bisa juga dengan pemijatan dan rendam kaki dalam air hangat. Untuk berikutnya adalah ketidaknyamanan berikutnya adalah perut kembung, teman-teman. Penyebabnya ada peningkatan hormon progesteron yang menurunkan motilitas dan pengosongan lambung. Sehingga juga ada uterus yang membesar dan menekan usus besar. Untuk tata laksananya, kita sarankan ibu untuk menghindari makanan yang banyak mengandung gas, kol, nangka, ya salah satunya. Disarankan ibu untuk mengunyah makanan secara sempurna 30-50 kali dan buang air besar secara teratur.
Kita akan masuk pada topik bahasan berikutnya adalah ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester ketiga. Yang pertama adalah sering buang air kecil, gitu ya. Untuk pada trimester ketiga penyebabnya ibu hamil mengalami keluhan sering buang air kecil adalah janin memasuki panggul sehingga menekan kandung kemih. Ibu jadi sering buang air kecil. Tata laksananya bagaimana? Kita informasikan kepada ibu bahwa hal tersebut adalah hal yang fisiologis, normal terjadi. Jadi, kita tetap anjurkan ibu untuk tidak menahan buang air kecil. Anjurkan ibu juga untuk tetap menjaga kebersihan alat kelaminnya dan juga pakaian dalamnya. Jadi, ibu semakin sering BAK berarti semakin sering ganti celana dalam, ya. Juga anjurkan ibu untuk mengurangi asupan cairan. Jadi minumnya tuh sebaiknya dikurangi 2 jam sebelum tidur. Tapi kalau siang gimana ya? Minum sebanyak-banyak ibu yang bisa minum. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin timbul adalah varises. Nah, varises adalah pelebaran pada pembuluh darah balik atau vena, di mana ada katup vena yang melemah sehingga ada hambatan pada pembuluh darah balik. 40% wanita mengalami, juga ada faktor penyebabnya yaitu bisa ada riwayat keluarga, ada usia, ada frekuensi berdiri atau duduk yang terlalu lama. Untuk tata laksananya, kita sarankan ibu untuk melakukan olahraga secara teratur, menjaga sikap tubuh ibu yang baik, tidur dengan posisi kaki lebih tinggi, hindari posisi duduk yang menggantung. Bisa kita sarankan gunakan stocking dan juga konsumsi kalsium. Berikutnya adalah ketidaknyamanan yang mungkin timbul adalah hemoroid. Penyebabnya adalah dari konstipasi ya, akibat dari pengaruh hormon progesteron yang melambatkan peristaltik usus. Juga ada pembesaran uterus hingga menekan vena hemoroid. Untuk tata laksana hemoroid, kita bisa sarankan ibu untuk menghindari hal yang menyebabkan konstipasi, hindari mengejan saat defekasi atau buang air besar, buat kebiasaan BAB yang baik dan teratur, disarankan pada pagi hari, BAB dengan posisi jongkok, lakukan senam Kegel dan duduk pada bak yang diisi air hangat. Ketidaknyamanan berikutnya adalah sesak nafas, di mana keluhan ini sering terjadi pada ibu hamil. Hampir 70% itu terjadi di trimester 3, dimulai sejak kehamilan 28 sampai dengan 31 minggu. Sesak nafas yang berlangsung pada saat istirahat atau aktivitas ringan itu adalah sesak nafas yang normal. Peningkatan ventilasi per menit akibat adanya rahim yang membesar sehingga adanya peningkatan kerja pernafasan. Tata laksananya adalah anjurkan ibu untuk mengurangi aktivitas berat dan berlebihan, lalu atur posisi duduk dengan punggung yang tegak dan juga hindari posisi tidur dalam kondisi terlentang. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin timbul adalah bengkak pada kaki. Bengkak atau bahasa medisnya adalah udem, yaitu ada penumpukan atau retensi cairan pada daerah luar sel akibat berpindahnya cairan intraseluler ke ekstraseluler. Biasanya akan dikeluhkan pada usia kehamilan 34 minggu, tekanan uterus meningkat sehingga mempengaruhi sirkulasi cairan. Jadi ada uterus yang semakin membesar, menekan pembuluh darah yang mengarah ke tungkai bawah atau kaki. Seperti ini ya teman-teman, gambarnya bisa dilihat kaki udem pada ibu hamil. Tata laksananya adalah anjurkan ibu untuk memperbaiki sikap tubuhnya, hindari pakaian yang terlalu ketat dan juga hindari berdiri yang terlalu lama, lakukan olahraga yang ringan, gunakan korset abdominal, penyokong perut jika memang diperlukan, anjurkan ibu menggunakan stocking untuk membantu meringankan tekanan yang memperberat pada kerja vena, lakukan senam Kegel, mandi air hangat, konsumsi kalsium, dan bisa tidur dalam posisi kaki lebih tinggi dibanding kepala. Berikutnya adalah gangguan tidur atau insomnia. Penyebabnya adalah akibat ada perubahan fisik, pembesaran uterus, ada perubahan psikologis, ada takut, gelisah, dan juga khawatir. Bisa juga karena sering buang air kecil pada malam hari. Ini terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 juga bisa masih terjadi. Untuk tata laksana sama ya, sama seperti tata laksana ibu yang mengalami gangguan tidur di trimester 2, kita sarankan untuk mandi air hangat, minum minuman yang hangat sebelum tidur, tidak melakukan aktivitas yang berat sebelum tidur, dan juga lakukan relaksasi, apapun yang membuat ibu rileks. Bisa dengan baca buku, ngobrol dengan suaminya mungkin, aromaterapi, mencium aromaterapi, membaca Al-Quran, dan lain-lain.
Ketidaknyamanan berikutnya adalah nyeri perut bagian bawah. Ini yang terjadi juga ya di trimester kedua. Semakin membesarnya uterus, keluar dari rongga panggul menuju abdomen. Ada tertariknya ligamen-ligamen uterus seiring dengan pembesaran yang terjadi sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman di bagian perut bagian bawah. Tata laksananya adalah anjurkan ibu untuk menghindari berdiri secara tiba-tiba dari posisi jongkok. Lalu anjurkan ibu untuk posisi tubuh yang baik, postur tubuh ibu yang baik, dan gunakan korset penyangga perut bagian bawah. Baik, di trimester ketiga heartburn bisa muncul lagi teman-teman. Rasa panas pada perut, itu rasa terbakar di ulu hati lebih tepatnya. Akibat dari ada peningkatan hormon progesteron, estrogen, juga hormon relaxing, sehingga ada relaksasi pada otot-otot dan sistem pencernaan, ada penurunan motilitas lambung dan juga sphincter esofagus bagian bawah, sehingga makanan yang masuk jadi lambat dicerna, sehingga akan ada rasa penuh. Tata laksananya itu kita menyarankan ibu untuk menghindari makan dalam porsi yang besar, hindari makanan yang terlalu berminyak, bersantan, asam, terlalu pedas, kopi, soda, minuman yang mengandung kafein. Posisikan kepala saat tidur itu harus lebih tinggi. Bisa juga kita sarankan untuk mengunyah permen karet, hindari alkohol dan rokok, dan hindari langsung tidur setelah makan. Jika heartburn berlanjut, kita bisa memberikan antasida. Ketidaknyamanan berikutnya yang mungkin terjadi pada trimester ketiga adalah kontraksi Braxton Hicks. Gitu ya. Sebenarnya Braxton Hicks ini sudah bisa sejak awal kehamilan gitu ya, sudah mengalami yang namanya Braxton Hicks ini. Tidak menyebabkan nyeri. Kontraksi ini dapat muncul secara tiba-tiba tanpa adanya ritme, intensitasnya biasanya 5-25 mm. Lalu pada trimester akhir bisa ada 10-20 menit berirama, akhirnya menyebabkan rasa tidak nyaman. Tata laksananya bagi ibu yang mengalami Braxton Hicks itu beritahu bahwa hal tersebut adalah hal yang normal. Juga yang harus diperhatikan apabila ada mulas yang teratur dan juga disertai pengeluaran lendir darah. Ya, ada mulas sudah teratur menjalar dari punggung sampai dengan ke perut, terus disertai pengeluaran lendir darah dari vagina ibu. Itu adalah tanda-tanda persalinan. Bukan lagi his palsu, tetapi sudah his asli persalinan. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil baik trimester 1, 2, dan 3 dari saya. Semoga pemaparan ini bisa memberikan penjelasan lebih lanjut untuk teman-teman semua. Semoga topik bahasan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.